Oke, selamat malam. Kami dari mahasiswa STIMIK Akbar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Erwin Gatot Amarudin Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam penyelesaian tugas ini. Kita langsung saja mempresentasikan dari tugas kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Gus Prianto, NIM 2019 2105075. Hai, perkenalkan nama saya Irma Yanti, NIM saya 2020211509 dari STIMIK Akbar. Perkenalkan, nama saya Marian Titiku Padang, NIM saya 2019 2105014 dari STIMIK Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yanti. Saya akan menjelaskan tugas web kelompok kami. Yang ingin saya jelaskan yaitu HTML dan CSS-nya, di mana tampilan HTML kami didesain dengan CSS. Pertama, saya membungkus elemen dengan div, dengan kelas kontainer, di mana kelas kontainer di CSS-nya itu mengatur lebarnya 900 pixel, marginnya auto, yang artinya dia akan berada di tengah dari halaman web, kemudian memberi warna backgroundnya yaitu abu-abu, kemudian displaynya flex agar kita bisa mengatur chart elemen dan direksi, dan flex directionnya adalah kolom agar chart elemen berbentuk kolom atau bersusun ke bawah. Nah, di dalam kontainer membagi ke beberapa segmen, mulai dari navigasi, kemudian header, kemudian konten, kemudian yang terakhir adalah footernya, ya. Yang pertama, kita ke navigasi dulu. Kita ke navigasinya dulu. Di segmen navigasi ini kita membungkus elemen navigasinya yaitu UL dan LI. Kemudian dibungkus dengan kelas tagdiv nav, di mana kelas nav ini di CSS ini ya. Yang pertama kita memberi bentuk kelas navnya dengan background warna abu-abu gelap ya. Kemudian displaynya flex agar kita bisa mengatur elemen dari nav UL, dan kita berharap UL ini berada di tengah dengan perintah justify content center. Kemudian jenis hurufnya adalah fantasi. Selanjutnya di dalam nav kita punya tag UL ya. Di dalam nav kita punya tag UL, di mana kita mengatur UL-nya karena merupakan parent dari keseluruhan elemen dari menu-menu dalam navigasi kita, di mana di dalam UL itu kita punya 3 navigasi, dan UL 3 navigasi itu yaitu home, menu dan kontak, dan UL juga merupakan chart dari div yang kelasnya nav. Di nav UL kita atur padding dan marginnya 0, artinya tidak memiliki batas luar dan dalam. Kemudian displaynya flex agar kita bisa mengatur chat elemennya, yang mana di sini LI atau list atau menu dari navigasi kita
mengatur file flex direction-nya itu row agar bentuk elemennya itu berbentuk baris. Justify kontennya space around ini agar ada jarak setiap item pada menu navigasi kita. Kemudian setelah itu di dalam UL segmen navigasi kita ada tag LI dan A. Yang pertama kita edit dulu yaitu tag LI-nya, yang ini ya. Tag L-nya itu dengan list style type dia none agar tidak ada bullet point atau nomor pada listnya. Kemudian kita edit juga pada nav ULLI A pada baris ke-59 ini, membuat agar si A ini display block agar membuat si A-nya display block agar padding dan bottomnya bisa diatur, di mana paddingnya itu adalah 10 pixel untuk kiri atas, kemudian 20 pixel untuk kanan, kemudian 10 pixel untuk bawah dan 20 pixel untuk kiri. Margin left-nya itu 10 pixel. Kemudian test direction-nya itu none dihilangkan karena tag A memiliki dekorasi pada teks, di mana dekorasinya ini berbentuk underline. Kemudian setelah itu kita buat nav UL LI hover. Nah, di sini fungsinya untuk hover ini fungsinya ketika kita menggerakkan mouse ke menu navigasinya ada interaksi yang terjadi. Nanti pada saat teman saya akan menjelaskan untuk tampilannya, di situ akan dilihat pada saat pointernya diarahkan ke navigasi berikutnya untuk berpindah, maka dia akan berwarna pink. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu di segmen kedua, header. Kita ke header. Nah, di sini buat kelas header, di mana kita membuat CSS header-nya itu didesain agar dia memiliki background color warna abu-abu muda ya. Kemudian dia berada di tengah karena text legend-nya center, yang artinya tulisan yang ada di dalamnya akan berada di tengah. Lalu kita atur padding-nya 2 pixel dan jenis hurufnya itu Tahoma. Kemudian kita lanjut ke segmen konten, di mana segmen ini membungkus semua konten yang ada pada halaman web kita, yaitu halaman home, halaman menu, dan halaman kontak. Yang pertama kita buat itu adalah image. Nah, image ini ya dengan content center, kemudian content center yang artinya dia akan berada di tengah karena di content center kita mengatur legend self-nya center. Kemudian display dari konten ini sudah flex, sehingga konten yang kita inginkan akan berada di tengah meskipun yang lainnya tetap berada pada tempatnya. Kemudian kita search Pik Warung ya, yang ini Pik Warung, agar kemudian alt profile foto
tampilan gambar warungnya. Yang ini fungsinya untuk tampilan gambar warungnya, agar pada saat fotonya hilang maka ada feedback di bawah bahwa ini adalah profil foto yang ini ya. Kemudian kita lanjut di mana pada tampilan gambar ini yang nantinya dia berada pada navigasi home ya. Lebar gambarnya yaitu 400, kemudian tingginya 200. Setelah itu di bawah gambar kita ini akan ditampilkan paragraf yang kita juga mengatur paragraf dengan elegant self center. Kemudian setelah ini akan muncul beberapa paragraf lagi, dan di bawah paragraf tersebut terdapat tabel, di mana tabel ini untuk mengatur menu-menu yang ada pada halaman website rumah makan yang kami desain. Yang pertama diatur pada tabel agar tidak memiliki garis, yaitu yang ini cell passing 0 dan cell paddingnya itu 20 agar ada jarak setiap sel pada tabelnya. Kemudian dalam tabel kita buat satu baris lagi, yaitu TR. Di situ elegant center artinya kontennya akan berada di tengah. Kemudian khusus untuk baris itu kita punya gambar, khusus pada baris ini kita punya gambar, yaitu kita beri nama gambar ini ya. Dalam file fotonya itu nama gambarnya itu ayam, terus yang kedua yaitu ikan, kemudian yang ketiga adalah minuman ya. Kemudian kita tambahkan lagi di baris berikutnya, yaitu untuk caption di bawah gambar, untuk mendeskripsikan bahwa gambar tersebut merupakan gambar bermacam-macam menu ayam. Kemudian gambar yang kedua untuk mendeskripsikan macam-macam ikan. Terus yang ketiga gambar minuman yang ini untuk mendeskripsikan macam-macam minuman yang ada pada rumah makan sambal lalap ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke segmen footernya. Nah, di segmen footer ini kita hanya membuat tulisan di dalamnya, yaitu by IGM 2021. Nah, untuk CSS-nya itu diatur di sini. Kita mengatur agar background-nya menjadi abu-abu gelap. Kemudian posisi tulisannya itu di tengah, dan paddingnya 20 pixel. Setelah itu kita punya halaman menu. Yang pertama dilakukan itu kita panggil CSS-nya dan kita bungkus dengan kontainer. Kemudian kita bungkus dengan navigasi. Penjelasannya itu sama dengan segmen home ya, sama dengan ini. Untuk HTML home dan kontak, penjelasannya sama saja dengan penjelasan HTML home. Oke, demikian penjelasan saya dari script atau coding yang kami gunakan dalam pembuatan web bidang usaha ini, yaitu warung makan sambal lalap. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menampilkan interface dari halaman web yang telah kami buat, sebagaimana codingnya telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami. Yang pertama, tampilan pada headernya yang berisi 3 navigasi, yaitu home, menu, dan kontak. Tampilan header diatur sesuai script pada CSS. Backgroundnya abu-abu, hitam 2ps, tulisannya berjenis Tahomo. Saya akan menjelaskan integrasi perpindahan navigasi. Ketika saya ketik mouse ke navigasi yang lain, maka backgroundnya akan berubah menjadi pink. Itu diatur oleh CSS Hardware. Dan yang kedua, tampilan menu home. Pada tampilan ini, ada tampilan gambar yang diatur posisi di tengah sesuai dengan script pada HTML. Home. Kemudian untuk paragraf, tampilannya, tulisan di tengah sesuai dengan script pada HTML. Untuk gambar yang ada pada tampilan jendela home, itu diatur dalam tabel. Kemudian jarak antara tiap-tiap gambar itu sudah diatur pada script HTML yang sebelumnya sudah dijelaskan pada penjelasan coding. Untuk tulisan di bawah gambar itu juga sudah diatur pada script HTML. Home. Kemudian kita masuk ke menu. Pada tampilan menu, itu dibuat dalam bentuk tabel. Barisan pertama untuk gambar yang sudah diatur letaknya di tengah. Kemudian barisan yang kedua, menunya, dan barisan ketiga, menu letaknya itu di tengah sesuai diatur pada coding navigasi menu. Pada tampilan kontak, kontak yang berada di dalam diatur dalam baris pertama foto. Kemudian tulisan di samping pada masing-masing foto diatur jaraknya. Begitupun gambar sebaiknya. Dan yang ketiga, tampilan pada footer yang berisi tulisan. Make di IGM 2021. Itu diatur pada CSS yang backgroundnya abu-abu gelap. Teksnya berikut di tengah. Padding 20 pixel. Demikian dari saya penjelasan interface-nya. Terima kasih.